Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neriba Afifa dari kelas 12 MIPA 4 akan membahas terkait dunia pendidikan di negara kita tercinta ini, yakni negara Indonesia. Pendidikan adalah salah satu isu politik yang menjadi bahan perdebatan oleh sebagian besar masyarakat, tak terkecuali anak remaja sebagai pelaku nyata. Isu yang krusial ini semakin diperparah dengan adanya kondisi pandemi seperti sekarang. Banyak para pelajar yang mengeluhkan sistem pendidikannya, baik dari segi materi ajar ataupun dari kondisi keadaan. Mirisnya lagi, ada pula yang menganggap sebuah pendidikan ini hanyalah sebagai formalitas warga negara. Waduh, semakin mudahnya jangkauan informasi sejalan negatif dengan minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal. Para pelajar kini mulai hilang eksistensi akan pentingnya pendidikan formal yang terkesan tak mengikuti keperluan pasar. Materi pendidikan di Indonesia yang kebanyakan diisi oleh teori semakin kompleks memupuk rasa bosan para pelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar, terlebih di masa pandemi ini. Semua pelaku pendidikan kini tengah runyam dengan jalan keluar untuk mendapatkan cara penyampaian materi yang efektif bagi para pelajar, yang telah menjadi persoalan utama dalam pengembangan SDM di tiap pergantian jabatan. Pemerintah tentu telah berusaha mempertimbangkan solusi terbaik dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai pencetusan kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya yaitu kurikulum pembaharuan alias kurikulum Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau yang disingkat dengan Kemendikbudristek mengatakan bahwasanya penyederhanaan kurikulum ke bentuk kurikulum saat ini dapat efektif menstabilisasikan ketertinggalan pembelajaran di masa pandemi. Perubahan kurikulum Merdeka Belajar episode 15 ini diklaim lebih fleksibel daripada sebelumnya. Sebagai contoh yaitu dengan dihapusnya peminatan di jenjang SMA ataupun kebebasan penggunaan berbagai perangkat ajar guna menunjang pembelajaran untuk siswa, lembaga juga akan dibebaskan dengan pemilihan kurikulum yang akan diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan kepada para pengajar terhadap tunjangan profesi ataupun pelatihan terhadap penyediaan sumber belajar. Penyederhanaan kurikulum dan fleksibilitas menjadi hal yang paling ditonjolkan dalam kurikulum ini. Hal ini berguna untuk mempermudah diterima oleh banyak kalangan sebagai solusi di masa pandemi. Akan tetapi di sisi lain, pembelajaran dengan media online kepada para pelajar khususnya sekolah dasar sangat amat perlu dikritisi. Yang kian mengalami penyusutan perhatiannya adalah pudarnya identitas bangsa akibat dampak globalisasi. Seolah pemerintah tak terlalu peduli dengan ancaman dalam bidang ideologi yang satu ini. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, pada tanggal 21 Januari 2022 menyatakan bahwa kurikulum di tingkat nasional itu masih bersifat kerangka dasar. Maka dari itu, jika ditelaah lebih dalam lagi, akan ada beberapa kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang dibedakan atas dasar kesadaran terkait kurikulum yang seharusnya kontekstual. Sikap menyerahkan berbagai urusan kembali kepada satuan pendidikan yang begitu diunggulkan tetap harus ditinjau dengan teliti dan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan penuh dalam penetapan kurikulum ini. Sebab kurikulum itu menentukan performa pendidikan dari suatu negara, yang mana hal itu dapat berdampak luas menyebar ke berbagai aspek lainnya juga. Performa pemerintah yang tak sejalan dengan performa pihak swasta seharusnya patut dipertanyakan kualitas kerjanya. Sebab untuk kualitas pendidikan seharusnya pemerintahlah yang lebih andil besar untuk berambisi dalam perjuangannya. Hal ini dikarenakan kemajuan bangsa sangat bergantung atas tingkat SDM warga negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.